Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023. Di dalam video ini saya membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya agar dapat mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke pembahasannya. Di sini ada emiten BBNI, pertama yang akan kita analisa. Selanjutnya ada dua Big Bank lagi, yaitu BMRI dan BCA. Kita akan bahas dahulu melalui BBNI. Kita lihat ya, terakhir BBNI closing di 9.550 ya. Terakhir closing di sana. Kita coba garis untuk trend lainnya ya, step by step. Kita coba cari trend line di sini. Oke. Oke, ada beberapa trend line ya di sini. Nah, teman-teman perhatikan untuk majority-nya, tren besarnya bisa jadi di sini ya. Ini tren besar saya tebalkan. Nah, kelihatan ya. Jadi kemungkinan besar apakah BBNI berpotensi untuk bergerak up ya, untuk bergerak up sebagai contoh bergerak up untuk retesting upper trend line-nya. Ini ada resisten di sini. 9.900. Apakah BBNI berpotensi untuk hit ke area sana? Ya, menurut saya masih ada ya. Itu masih ada. Ini kondisi stokastik juga masih memungkinkan karena masih berada di area golden crossing ya. Jadi dia belum terlihat, dead crossing itu masih belum kelihatan. Akan saya bantu untuk mark beberapa support dan resistnya. Oke. Ya, jadi untuk BBNI, ya supaya teman-teman nggak bingung saja, ini ada support di harga 9225. Ya, perhatikan ada dua label di sini. Ada tiga ya. Pertama, resistnya di 9.900. Ini label bisa diperhatikan resistnya ya. Resisten BBNI itu di 9.900 yang terdekat. Dan untuk supportnya di 9225. Ini support terdekat bila memang 9225 di breakout. Dan next supportnya akan jatuh di harga 8.500. Akan jatuh di 8.500. Jadi teman-teman tunggu saja. Kalau memang dia drop harganya dan membuat double bottom, ya maka ada potensi tuh untuk bergerak pullback terlebih dahulu. Tapi kalau memang di harganya jatuh, menembus 8.500, otomatis menurut saya berarti BBNI akan lanjut turun ya. Semuanya dia breakout sini, akan lanjut turun untuk mengejar major trend lainnya. Seperti itu ya untuk BBNI, kurang lebih gambarannya. Secara moving average, kita coba cek. Ya, memang dia baru breakout tema 90. Seharusnya ini masih kuat ya. BBN ini masih kuat. Tapi sudah nggak kuat seperti biasanya karena kelihatan ya sudah ada indikasi di sini. Sudah sempat breakout tema 90. Jadi kemungkinan manfaatkan saja momentumnya. Ini juga sudah naik cukup tinggi. Seharusnya dalam waktu dekat akan terjadi koreksi. Itu dari pandangan saya. Yaitu dari technical untuk BBNI ya. Kita coba cek apakah foreign masih melakukan akumulasi.
Yes, ini foreign masih melakukan akumulasi secara besar-besaran ya dan rutin. Ya ini perlu dicatat besar-besaran dan rutin mulai dari Januari. Ya jadi awal tahun dia malah melakukan akumulasi secara rutin bahkan 3 hari terakhir ini mencatatkan lumayan besar akumulasinya. Secara broker summary justru malah BK ya. Ini BK malah selling dan RX top buyer-nya. RX. Jadi top buyer ada RX, top seller ada BK. Trade book-nya paling banyak transaksi di harga 9.550. Oke, 9.550. Mungkin segitu ya untuk BBNI. Kalau kita lihat forensi, terlihat ya adanya akumulasi dan secara trade book terbanyak transaksi di harga 9.550. Oke, kita langsung lanjut. Di sini ada emiten BMRI. Ya, coba kita perbesar ya time frame-nya. Ya, untuk BBNI kemarin closing di 10.025 rupiah. Ya, kemarin closingnya di sana. Kita coba gambar ya untuk tren lainnya. Oke, 8.050. Lagi di sini 6.800. 9.025 juga ada ya ini. Kita cari support dan resistnya terlebih dahulu. Ini kurang lebih garis hitam ini merupakan major dari tren lainnya untuk BMRI ya. Ini major tren lainnya sudah saya gambarkan dan BMRI sendiri ini ada gap. Teman-teman perhatikan ya. Ada gap di harga 10.225 hingga 10.375. Ini masih ada gap di mana gap ini perlu ditutup ya. Gap ini perlu ditutup dan untuk resistennya sendiri itu sebenarnya ada di 10.600. Apakah BMRI berpotensi naik dan closing gap? Menurut saya yes, masih ada potensi untuk closing gap. Oke, itu yang perlu dicatat. Dan untuk support terdekatnya sendiri itu di harga 9.050. 9.050 ya, ini strong strong support kalau saya bilang. Lalu begitu dia closing gap, harganya turun ya, seumpamanya harganya turun, lalu dia breakout 9.050, maka next move-nya dia akan lanjut turun ke trend line untuk retesting. Ya, dia akan lanjut turun sebagai contoh, sebagai tujuan untuk retesting trend line. Entah dia akan breakout atau kepantul, ya kita akan cek. Tapi untuk sekarang ini, seharusnya in the short term akan ketutup ini gap. Itu dari technical ya. Cek untuk BMRI. Wow, ini BBNI. Tadi pertama ya, BBNI itu diakumulasi, malah BMRI didistribusi ya oleh asing. Malah BMRI ini didistribusi secara rutin ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Dan paling banyak transaksi kemarin itu di harga 10.000 nih ya. 10.000 ini paling banyak transaksi dan kemarin closing di 10.025. Daily ya, daily-nya secara low ini ya masih sideways sih kalau saya lihat ya. Masih sideways.
top buyer malah ada BK, ya top buyer malah ada BK. Ini kemarin BK net buy dan top seller ada CS ya, net sell ini seharusnya untuk CS. Seperti itu untuk BMRI. Kita lanjut, di sini ada saham BBCA. Oke, untuk BBCA kemarin closing di harga 8.700 dengan persentase plus 2,65%. Coba cek weekly chart. Oke, kita coba gambar trend line terlebih dahulu. Ini sudah kena ya. Nah, sebenarnya kalau kita coba cek dari weekly chart, ini BBCA ya, sorry. BBCA ini berpotensi loh untuk breakout 9.400 kalau saya lihat ya. Tapi entah dia perlu untuk retesting trend line terlebih dahulu atau dia bisa lanjut naik. Oke, kalau bisa lanjut naik justru ini mengindikasikan bahwa BBCA sedang dalam fase yang sangat strong. Karena kenapa? Ini dilihat bahwa dari kondisi stokastiknya ini masih mengarah naik dan perhatikan sendiri candle-nya ini sudah di atas dibandingkan dengan candle tanggal 16 Januari by weekly chart. Ini menunjukkan bahwa BBCA juga lumayan nih, lumayan strong ya. Oke, saya mark 3 poin penting saja di BBCA agar lebih simple ya kelihatannya. Jadi perhatikan untuk BBCA ada support di harga 8250 ya, ada support di 8250 dan ada resistance di 9.400. Umpamanya kalau dia breakout 9.400 kita akan serok ya. Tapi kalau memang 8250 umpamanya 8.700 ya. Ini harganya nggak kuat malah turun. Nah, kita akan tunggu tuh di trend line baru bisa kita entry di sini. Tunggu di trend line ya. Tunggu di trend line. Atau bisa juga di supportnya 7625 ya. Kalau kita perkecilkan secara daily time frame kelihatan nih garis supportnya 7625. Seperti itu untuk BBCA. Oke ya. Itu dari technical. Kita coba cek dari foreign apakah adanya akumulasi. Foreign. Oke, ini justru malah distribusi ya. Foreign. Distribusi tapi 2 hari terakhir adanya dana yang masuk lumayan banyak ya. Lumayan banyak nih. Perhatikan sendiri jumlahnya. Dan yang masuk ada BK, top buyer ya. Ini BK masuk lumayan banyak ya. Lumayan banyak masuknya dan top seller ada AK. Ya, top seller ada AK. Ini sudah net buy, net sell. Seperti itu. Untuk trade booknya, perhatikan paling banyak transaksi di harga 8.700. 8.700. Oke ya. Segitu untuk BBCA. Jadi foreign ini justru malah masih melakukan distribusi, tapi 2 hari terakhir ada dana yang masuk. Tuh. Kita lanjut langsung. Di sini ada saham Telkom. Nah, ini teman-teman harus benar-benar perhatikan ya untuk Telkom. Karena saya sudah notice bahwa ini merupakan continuation bearish. Ya, continuation downtrend masuk saya. Perhatikan nih. Bisa tulis di bawah ini merupakan pattern apa. Ya, ini hanya continuation saja. Jadi begitu dia breakout nanti bisa ditunggu saja waktunya dia akan turun. Telkom ya. Jadi menurut saya ini hati-hati saja untuk Telkom. Ini hanya continuation pattern saja. Supaya teman-teman notice ya dari weekly chart ya. Dari weekly chart ini kelihatan jelas. Ini pola apa? Bisa tulis kolom komentar ya. Untuk Telkom ya, 1 dan 2 ini pola apa? Nanti bisa tulis kolom komentar. Nah, coba dicek nih targetnya. Target koreksi
ya, target koreksi. Tuh, kurang lebih itu di harga 3.000. Jadi begitu 3.000, wah, Telkom ini sangat menarik sekali. Ya, kalau memang benar dia ke 3.000, sangat menarik sekali. Ya, benar-benar big discount kalau saya bilang. Jadi benar-benar nih untuk Telkom ya. Tuh. Jadi kita akan tunggu. Jadi meskipun hari-hari ini naik, ya kita akan wait. Justru saya nggak akan beli di sini. Mungkin akan saya tunggu di bawah. Ya, dari daily, yes. Jadi ya kalau memang ada minor-minor, oke lah. Minor support ya maksud saya. Oke. Minor support mungkin ada pantulan tuh. Ya kan ada pantulan ya 3620. Tuh ada pantulan oke. Tapi selesai sudah. Selesai. Dia kepantul dan membuat pattern ini sudah selesai. Jadi waktunya turun. Nah, kalau misal kita ukur 3960 ke sini masih ada 22%. Jadi menurut saya Telkom ini kita harus wait and see terlebih dahulu. Waktu sekarang bukan waktunya entry, justru waktunya untuk siapkan dana ya. Telkom. Cek lagi di sini Telkom secara foreign adanya dana yang masuk lumayan besar tanggal 26 Januari. Tapi overall ini masih distribusi ya. Masih distribusi ini. Distribusinya besar sekali ini dan rutin. Itu untuk Telkom. By Tradebook paling banyak transaksi di 3960. Kita lanjut, di sini ada saham Medco. Oke, Medco coba kita cek ya dari weekly chart. Kita perbesarkan terlebih dahulu. Tuh, all time high ya. Medco seharusnya. Ya, benar ya. Medco all time high nih. Tuh, perhatikan. 1355 sudah berhasil di breakout. Jadi Medco ini all time high sudah. Tuh, ya sudah all time high. Oke, lumayan. Lumayan ini. Coba kita perkecilkan saja time frame-nya biar bisa dapat nih targetnya. 1375. Kalau memang Medco masih kencang ya, naiknya masih kencang, ini targetnya bisa jadi di 1.500 nih. 1525, 1615. Ini bisa jadi targetnya. Kalau memang Medco masih kencang ya. Gampang-gampangannya, kalau Medco masih bertahan nih di 1310, seharusnya masih bisa lanjut naik tuh ke 1.500 ya. Jadi 1310 ini bisa dijadikan sebagai titik stop loss. Kalau dia breakout 1310 bisa exit. Kalau masih bisa bertahan boleh hold targetnya di 1525. Itu ya untuk Medco simple. Kita coba cek untuk Medco. Di sini foreign juga masih ya melakukan akumulasi meskipun nggak rutin tapi masih oke lah. Dan transaksi terbanyak itu di harga 1375 untuk Medco. Transaksi terbanyak ya 1375. Oke. Jadi mungkin segitu dulu untuk Medco by Tradebook dan by Foreign ya. Medco juga sudah all time high. Kita akan perhatikan next move-nya seperti apa karena Medco ini masih dalam fase inside bar tuh pada tanggal 24 Januari. Seperti itu untuk Medco. Lanjut ada saham Elsa. Kita perbesarkan terlebih dahulu. Oke, untuk Elsa ya. Seharusnya Elsa ini masih ada potensi lah untuk menyentuh 340 ya. Seharusnya itu masih ada kok.
ya. Ini masih ada seharusnya untuk menyentuh 340 itu seharusnya masih ada. Jadi teman-teman harus pointing tuh, pointing resisten 340. Atau memang dia perlu koreksi terlebih dahulu ya. Koreksi ke 292 dulu, membuat base baru lanjut naik. Ya itu banyak, skenario-nya itu banyak. Tapi apakah possible untuk menyentuh 340? Yes. Menurut saya itu possible. Apalagi kalau dia berhasil breakout 326 sudah pasti terbang tuh ke 340. Ya, ini harus diperhatikan. Tapi memang secara volume sih masih kecil-kecil saja ya volumenya untuk Elsa. Untuk Elsa tuh. Nah, seperti ini. Kalau dia memang turun lagi baru breakout, ya berarti kita akan tunggu di 292. Ya pintar-pintaran saja ngambil momentum. Gimana caranya? Lihat kondisi stokastiknya. Kalau memang golden crossing, berarti momentumnya lagi bagus. Tuh, untuk Elsa, perhatikan ya ini masih kecil saja. Untuk foreign-nya ya netral ini. Justru malah kalau kita flashback ke tahun sebelumnya, distribusi. Tradebook paling banyak transaksi di harga 314. Secara foreign masih belum terlalu mencolok ya. Seperti itu untuk Elsa. Kita lanjut, ada saham Land. Untuk Land, closing di harga 50, ini gimana cara mau menganalisanya? Ya, saya tanya coba. Gimana cara mau analisanya gimana? Kalau mau dianalisa, oke di sini harganya 50 flat dan memang ada volume ya, masih ada akumulasi ya mungkin segitu saja ya yang bisa saya bantu untuk apa namanya land ya. Daily tuh volumenya kecil-kecil saja ini sudah nggak tahu kapan bangkitnya seperti itu. Jadi kita masih digantung. Maka dari itu hindarilah saham seperti ini ya. Hindarilah saham 50 itu udah hindari saja. Kalau harga sudah mendekati 50, umpamanya 53, 55 itu sudah no ya, sudah no. Kalau ini kita masih belum tahu kapan bangkitnya. Lanjut ada saham Sido. Ya, untuk Sido closing di harga 760 tuh. Ya, kita coba cek untuk Sido. Ini dari kondisi stokastik momentum sih lumayan bagus ya, itu golden crossing. Hmm. Oke, saya langsung saja list-listkan beberapa titik support dan resist yang kuat ya. Ini kalau nggak salah harganya drop itu ada komisaris yang keluar jual barang. 10. Weekly chart. Oke lah. Kita cek dari daily time frame. Kalau saya personally ya kalau memang mau entry di Sido, saya akan tunggu ketika Sido breakout 790 baru saya entry. Targetnya langsung di 840. Oke. Jadi begitu dia breakout 790 akan saya entry, targetnya di 840. Sekalian tuh ada gap ya di sana. Nah, lumayan nih. Lumayan ada informasi tambahan bahwa ada gap di sini. Untuk Sido kita coba cek secara foreign. Ya, ini masih netral ya. Masih netral ini untuk foreignnya.
paling banyak transaksi di harga 765 untuk Sido. Seperti itu untuk Sido. Lanjut, ada saham Antam. Ini lumayan menarik, emiten ini. Ada tren line tuh ya, yang sudah saya garis tebalkan. Ada tren line di sana. Kalau memang em, Antam turun ya harganya, 2070 lah, dia turun, ya kita akan serok. Begitu di tren lainnya. Oke, masih ada 9%. Ini lumayan besar ya, 9% itu. 9% kalau misal kita bisa save 9%, kita tunggu saja di tren lain. Tapi kalau memang dia berhasil breakout 2350, ini lain lagi ceritanya ya. 2350 kalau breakout dengan volume yang cukup kuat, ada potensi tuh lanjut ke 2500. Sementara gap di atas masih belum ditutup. Berapa kali ini saya sudah ingatkan ya untuk Antam dari tahun lalu, gap ini belum ditutup ya. Gitu sih untuk Antam. Seharusnya Sun akan ditutup ya. Antam ini Sun akan ditutup. Seperti itu untuk Antam. Oke, kita coba cek nih Antam. Apakah adanya akumulasi dari pihak asing? Yes, Antam ada akumulasi rutin nih. Ya, ada akumulasi rutin. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan tuh untuk Antam ini lumayan menarik. Ya, Redbook paling banyak transaksi kemarin di harga 2310. Lanjut, ada saham Adro. Adro juga sama, ini masih ada gap di harga 3650 hingga 3770. Ini masih ada gap. Dan kemarin ya sini membuat continuation downtrend pattern. Harganya turun, ada gap di sini, ya ada gap. Jadi gap ini apakah akan ditutup ya seharusnya mungkin bisa jadi ditutup, tapi overall akan turun harganya. Itu kalau analisa saya mengatakan demikian. Jadi ada potensi untuk turun tuh di Adro 2650 hingga 2720. Atau bisa jadi ke 2500, 2400. Tuh, yang kotak ungu inilah yaitu targetnya untuk Adro. Tapi apakah Adro ini masih menarik? Sangat menarik. Justru foreign malah melakukan akumulasi yang cukup besar di Adro secara rutin. Tuh, saya tampilkan ya. Nih, tuh kan, masih melakukan akumulasi secara rutin tuh. Meskipun memang tahun lalu ya, Desember ya, November, itu memang melakukan distribusi secara rutin dan besar. Nah, ini sudah kelihatan yang mulai hijau-hijau lagi tuh. Sudah kembali akumulasi. Paling banyak transaksi kemarin itu di harga 3050 untuk Adro. Ya, semoga saja bisa jelas dan brokernya top buyer sih ada BK, top seller ada AK ya. Ini belum net. Untuk Adro mungkin segitu dahulu. Bisa kita pantau. Kalau kita coba cek dari daily time frame, ya mungkin tampilannya seperti ini. Tuh, ya. Semoga saja jelas ya. Kita lanjut, di sini ada saham BRMS. Oke, oke untuk BRMS. Nah, kita lihat sendiri bahwa ini merupakan W pattern ya sebenarnya. Ini merupakan W pattern. Dan bagaimana untuk mengkonfirmasi dan menvalidasi, ya kita tunggu ketika dia breakout 193 secara confirm, baru kita entry. Tapi kita lihat bahwa memang kemarin sih sempat diangkat ke 204 itu sempat. Tapi kok malah kena whipsaw, harganya turun kembali. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan apakah kita akan lanjut hold BRMS atau kita stop loss. Karena kalau memang di bawah 193 terus ya ini nggak aman. Jadi begitu dia di bawah 193 sebenarnya sih masih kurang aman ya seperti itu.
Oke, jadi kita tunggu saja untuk PRMS juga memang sebenarnya memang membuat W kok ya, di mana ada potensi untuk bergerak naik tuh. Ya kita lihat saja lah untuk PRMS. Tapi secara target, target selling ya, target taking profit itu bisa tuh di 221 itu minim. 221 minimal dan juga ke 250 itu targetnya. Tuh. Untuk support terdekat ada di harga 173 ya. Jadi lumayan dalam tuh. Mungkin segitu dahulu ya untuk PRMS. Mungkin segitu dahulu sih. Menurut saya sih kalau memang dia lanjut turun, ya kita perlu stop ya. Kita perlu stop loss kalau memang dia lanjut turun. Karena ya ini kenyataannya. Dia membuat whipsaw di sini tuh ya. Ini saya mark ya. Jadi kita belajar bersama nih. Kita belajar barengan. Tuh ini whipsaw ya, whipsaw ini. Jadi segitu dahulu untuk PRMS. Kondisi stokastik sih memang masih mengarah turun ya. Oke, mungkin untuk PRMS segitu dahulu. Kita lanjut ya di pembahasan selanjutnya. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Goodbye.